Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya solih-solihah? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jika ada teman kita yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, baca doa dulu ya, supaya pembelajaran kita diberkahi oleh Allah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sikap berdoa, tangan diangkat, kaki bersila, kepala ditundukkan, matanya dipejamkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, permudahlah kami dan jangan dipersulit. Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Nah, soleh-solehah, kemarin kita sudah belajar tentang cuaca. Kalian pasti sudah mengerti kan apa artinya cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada waktu dan tempat tertentu. Seperti yang kalian lihat pada gambar-gambar berikut ini. Di gambar 1, pada pukul 5 pagi, cuaca menunjukkan sedang terjadinya hujan. Namun sekitar 1 jam kemudian, ketika masih jam 6, cuaca sudah cerah berawan. Dibuktikan dengan adanya matahari dan juga terdapat awan-awan di sekitar matahari. Ternyata pada pukul 7 pagi, cuaca sudah cerah, ditunjukkan pada gambar 3. Dan ketika malam hari, cuaca juga cerah, ditunjukkan dengan adanya gambar bulan dan bintang-bintang serta tidak terjadi hujan. Maka kesimpulannya, dalam 1 hari pun bisa terjadi perubahan cuaca seperti yang kita alami pada saat-saat sekarang. Ketika pagi-pagi sudah hujan, namun ketika siang matahari kembali bersinar, dan ketika malam tiba-tiba hujan lagi. Nah, hal itu yang terjadi dalam 1 hari adalah perubahan cuaca. Seperti yang telah Ustazah jelaskan tadi, bahwa cuaca dalam 1 hari pun kadang bisa berubah-ubah. Kadang cuaca cerah, kadang cuaca hujan. Keadaan cuaca berpengaruh pada kegiatan yang dilakukan manusia. Saat cuaca cerah, manusia dapat melakukan kegiatan di luar rumah, sebagai contoh mengeringkan pakaian dan mengeringkan bahan makanan. Kegiatan lain yang dapat dilakukan di luar rumah yaitu bermain, berolahraga, dan bertamasya. Namun saat cuaca hujan, manusia sebaiknya melakukan kegiatan di dalam rumah. Apabila hendak keluar rumah, mereka menggunakan payung atau jas hujan. Selain itu, mereka juga menggunakan jaket agar tidak kedinginan. Namun, apabila hujan disertai guntur, sebaiknya manusia tidak keluar rumah. Kenapa? Ada yang tahu? Nah, tugas dari Ustazah, kalian harus mencari penyebab kenapa kita tidak boleh keluar ketika terjadi hujan yang disertai oleh guntur. Silahkan dicari ya. Nah, kemarin kita juga telah belajar tentang keberagaman. Nah, di dalam keberagaman terdapat juga keberagaman berbeda pendapat. Meskipun kita berbeda pendapat, kita harus berdiskusi atau bermusyawarah dengan rukun. Nah, contohnya Ayu dan teman-teman yang menunjukkan perilaku persatuan di sekolah. Apa saja perilaku persatuan di sekolah? Ada belajar dan bermain saat di sekolah dengan rukun, bekerja sama saat mengerjakan tugas kelompok, saling membantu saat mengerjakan tugas. Apa manfaat dari persatuan? Manfaat dari persatuan yang pertama, menciptakan kerukunan antar teman, tidak berkelahi saat mengerjakan tugas kelompok menjadi cepat selesai, saat mengerjakan tugas kelompok menjadi lebih ringan. Nah, kalau tadi kita sudah belajar perubahan cuaca juga mempunyai dampak
yang ditimbulkan atau akibat yang ditimbulkan. Cuaca di suatu tempat dapat berubah-ubah setiap waktu. Sore bisa hujan, malamnya tiba-tiba cerah. Perubahan cuaca dapat terjadi begitu cepat. Perubahan cuaca yang cepat itu disebut cuaca ekstrim. Perubahan cuaca yang begitu cepat sering terjadi. Sebagai contoh, suhu udara saat siang hari terasa sangat panas dan menyengat. Sebaliknya, ketika malam hari suhu udara terasa dingin dan keesokan paginya turun hujan deras. Seperti hari-hari yang telah terjadi, bukan? Nah, biasanya paginya hujan, siangnya tiba-tiba cerah. Itu adalah perubahan cuaca yang ekstrim. Perubahan antara panas ke dingin yang seketika ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Tubuh akan rentan terhadap penyakit. Contoh penyakit yang disebabkan oleh cuaca ekstrim yang pertama ada mimisan. Siapa yang pernah mimisan? Mimisan disebabkan perubahan cuaca yang ekstrim. Daya tahan tubuh seseorang yang menderita mimisan juga lemah. Saat cuaca ekstrim, hidung akan kering dan menyebabkan iritasi, sehingga menimbulkan pendarahan pada hidung. Kemudian ada gangguan pencernaan. Perubahan cuaca dapat memicu pertumbuhan virus penyakit. Virus ini juga dapat mudah hidup dan menyebar. Penyakit gangguan pencernaan misalnya diare. Penyakit karena perubahan cuaca harus kita hindari. Bagaimana caranya? Berikut cara agar terhindar dari penyakit akibat perubahan cuaca ekstrim. Yang pertama, banyak makan sayur dan buah. Pasti di antara kalian ada yang tidak suka makan sayur. Nah, supaya kita tidak terkena penyakit, kita harus rajin makan sayur dan buah yang bergizi. Kemudian kita harus melindungi tubuh dengan pakaian yang sesuai. Misalnya saat cuaca panas, sinar matahari pada siang dan sore mengandung ultraviolet yang berlebihan sehingga dapat membuat kulit terasa terbakar. Apabila berlangsung lama, sinar matahari dapat mengakibatkan kanker kulit. Oleh karena itu, gunakan baju lengan panjang agar kulit terlindung dari sinar matahari secara langsung. Ketiga, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan dapat mencegah penyebaran virus penyakit seperti flu, diare, dan demam berdarah. Oleh karena itu, pastikan tidak ada air yang menggenang dan sampah menumpuk. Bersihkan juga selokan dari sampah. Pasti ada beberapa di rumah kalian yang memiliki selokan di depan rumah. Selokan di depan rumah itu harus kita jaga supaya tidak ada sampah yang menumpuk.